Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hasriani dari mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu konsep dasar asesmen pembelajaran. Konsep dasar asesmen pembelajaran. Ada beberapa konsep dasar yang saling berhubungan erat dan perlu dipahami lebih jauh karena sering digunakan bersamaan padahal makna berbeda. Konsep itu adalah yang pertama tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, yang pertama tes. Tes didefinisikan oleh para ahli dengan frasa yang berbeda tetapi sasaran dan tujuannya sama beberapa di antaranya seperti yang diharapkan oleh Hidayat tahun 1919. Yang pertama, tes adalah pengukuran terencana yang digunakan oleh guru untuk mencoba menciptakan kesempatan bagi para siswa untuk memperhatikan prestasi mereka kaitannya dengan tujuan yang telah ditemukan. Kedua, pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Pengukuran dapat diartikan sebagai proses pengukuran angka-angka kepada barang atau gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Yang ketiga, asesmen. Asesmen adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran peserta didik melalui umpan balik yang efektif. Asesmen berupa alat yang efektif untuk mengetahui kemajuan yang buat dalam percakapan tujuan tersebut. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Morrison tahun 1982. Dalam rumusan ini ada 3 faktor utama yaitu pertimbangan, skripsi objek asesmen, dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan prinsip asesmen. Yang pertama, tujuan asesmen. Secara umum, tujuan utama asesmen menurut beberapa ahli, Dekneum Dekdiknas tahun 2004, ada 4. Yang pertama, keeping track, yaitu tetap pada acuan, melacak kemajuan peserta dalam pembelajaran. Yang kedua, checking up, yaitu mengecek ketercapaian tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, feeding out, yaitu menemukan atau mendeteksi letak kekurangan maupun keberhasilan dari suatu program. Yang keempat, summing up, membuat kesimpulan untuk melaksanakan program terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi asesmen. Secara rinci, fungsi dari asesmen kelas dapat dijelaskan menurut Dekdiknas tahun 2006. Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik menguasai suatu kompetensi yang ditargetkan dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai landasan berdasarkan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya baik untuk memilih program pengembangan kepribadian maupun penjurusan. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis untuk membantu peserta didik menentukan apakah seseorang peserta didik perlu menguasai readinasi atau justru memerlukan program pengayaan. Yang terakhir merupakan kontrol bagi guru sebagai peserta didik, semua stake atau holders pendidikan dalam lingkungan seseorang tentang gambaran kemajuan perkembangan proses dari hasil pembelajaran peserta didik.
Nah, yang terakhir, prinsip assessment. Prinsip adalah suatu yang harus dijadikan pedoman. Prinsip assessment berbasis kelas. Dalam kelas adalah patokan yang harus didominasi ketika guru melakukan asesmen hasil dari proses pembelajaran. Ada beberapa prinsip asesmen dilakukan untuk mencapai yang diprogramkan, namun pada umumnya hampir sama. Dikneum Dekdiknas 2004 mengungkapkan bahwa prinsip asesmen harus valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, dan berkeseimbangan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan sedikit. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.